Dan nikmat yang paling mulia kita terima pada saat ini ialah nikmat iman, Islam, dan juga hidayah. Inilah nikmat yang paling mulia yang pada saat ini kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kalah pentingnya juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah harabal batil, yang memerangi kebatilan. Jika kita dengar kisah bagaimana kejamnya dulu pada masa zaman jahiliyah, jika ada lahir seorang anak perempuan maka langsung dibunuh karena buruknya akhlak pada saat zaman jahiliyah. Tapi lihat, tak kala diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai harabal batil wa tamasar wazail wa ahya qadail wa makarimal akhlak, derajat seorang perempuan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah makarimat akhlak, semulia-mulianya akhlak. Jika kita ketahui bagaimana tingginya derajat seorang perempuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah tapak kaki seorang ibu. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan tujuan kita beribadah kepada Allah mengharapkan surganya Allah. Dan surga tersebut ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Bagaimana mulianya seorang perempuan tak kalah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua yang main itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita ucapkan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita kepada keluarga kita masing-masing. Kita masih bisa berkumpul kepada keluarga kita masing-masing di hari yang berbahagia ini. Dan kebanyakan di antara orang yang pada hari ini berminta maaf sama tetangganya atau sanak saudaranya. Tapi mohon maaf, khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini tidak menjelaskan mengenai orang tua. Saya ingin menyampaikan kepada seluruhnya ialah mengenai bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesama kita meminta maaf kepada sanak saudara kita, apakah kita telah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai dosa yang kita perbuat? Surga tidak tergantung dari maafnya seseorang. Jika kita tidak punya kesalahan dari orang lain, surga tergantung daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini ilham yang masuk kepada saya ialah mengenai taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tuaku jamaah Idul Fitri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam aktivitas keseharian kita ini sering mendengar ceramah, kita ini sering mendengar nasihat ataupun mau'izatul hasanah dari tokoh-tokoh agama kita, baik itu dari media sosial ataupun secara langsung sebisa ini. Tapi walaupun sering kita mendengar ceramah dari media sosial, misalnya dari ustaz-ustaz yang terkenal, adakah merubah diri kita? Adakah bisa merubah diri kita menjadi lebih baik? Sering kita mendengarkan ceramah tapi tidak masuk ke dalam hati. Sering kita dengar ceramah tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik. Kenapa? Masalahnya satu, kita lebih mendahulukan hawa nafsu daripada apa yang diceramahkan. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qaisu liman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, kata Nabi, versi baginda Rasul, orang cerdas itu ialah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Ketika nafsunya ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tahan. Karena ia tahu itu ialah larangannya Allah. Ketika nafsunya ingin melanggar dari perintahnya Allah, ia tahan. Karena ia tahu itu perintahnya Allah. Kemudian setelah ia menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, ia pun beramal soleh, ia pun bersedekah, ia pun berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu
Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya adanya kematian setelah kehidupan setelah kematian. Karena ia yakin bahwasanya adanya yaumul qiyamah, yang itu perlu kita persiapkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika perlu kita ketahui, jika hari-harinya kita mengikuti terus hawa nafsu, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu," kata Allah, apakah tidak menjadi pelajaran bagimu banyaknya orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Apakah engkau tidak melihat betapa banyak di muka bumi Allah ini orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ilahahu, kalimat ilahahu di sini ialah Tuhan. Maksudnya apa? Ketika seseorang mengikut dan patuh kepada sesuatu, maka sesuatu tersebut ialah Tuhannya. Ketika seseorang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala ialah Tuhannya. Maka ketika seseorang mengikuti terus hawa nafsunya, maka hawa nafsunya ialah Tuhannya. Mengikut dari ayat 1 ini. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, karena ia terus mengikuti apa keinginan nafsunya. Apa kata Allah? Wa adallahu ala ilmin. Allah akan sesatkan dia dalam memahami ini agama. Allah Subhanahu wa taala akan melirikkan dia dalam beragama ini sehingga dia beramal salah. Kemudian wa qadama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala tutupkan pendengarannya dan hatinya sehingga walaupun dia mendengar khutbah semisal ini tidak merubah dirinya. Walaupun dia sering mendengar ceramah, tidak akan merubah dirinya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dia terus menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman baginya di dunia ini. Telinga dan hatinya tertutup. Kebaikan tidak masuk lagi ke dalam dirinya. Ala basarihi syawah, karena dia sering menzalimi dirinya sendiri. Inilah hukuman bagi orang di dunia ini yang sering mengikuti hawa nafsunya. Allah katakan dalam Al-Quran. Maka orang-orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di hari yang berbahagia ini, dengan berlalunya bulan Ramadan, sama-sama saya mengajak kepada seluruh jamaah terkhusus pada diri al-Qadri sendiri yang banyak kesalahannya, untuk kita merenungi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, untuk merenungi maksiat yang sering kita lakukan. Dijelaskan dalam kitab mengapa seseorang sering merasakan dalam hatinya itu kegelisahan hati, mengapa seseorang sering tertimpa musibah. Kebanyakan di antara kita ketika merasakan ini pasti bersangka buruk kepada Allah. Allah itu tidak maha adil. Dijelaskan dalam kitab bahwasanya dikarenakan perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita belum bertobat dari dosa tersebut, sehingga karena cintanya Allah kepada kita, sehingga karena sayangnya Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita suatu musibah. Allah berikan kepada kita ketidaktenangan hati agar kita mengingat kesalahan kita tersebut dan kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami berikan kepada mereka kebaikan dan juga keburukan agar kemana mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita merasakan diri kita ini sering tertimpa musibah ataupun sering merasakan kesalahan, bukan bentuk dari rasa bencinya Allah kepada hamba tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada hamba tersebut, melainkan karena cintanya kepada hamba tersebut, tapi hamba tersebut tidak kembali kepada Allah Subhanahu